2025 ini. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan, setiap kami datang dengan segala hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang sudah menyerahkan dirinya kami dan memperhatikan setiap detik kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus beriman, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, membukakan mata dan telinga kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Perlayakan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Janganlah ingat segala kesalahan kami ya Tuhan, tetapi ingatlah pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan kebenaran Kristus itu terus tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang bertelinga hendaklah kami mendengarkan firman Allah. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Biarlah Tuhan mengambil alih pemberitaan firman. Dan Roh Kudus sendiri yang beracara atas kami. Menaruhkan iman, merawat iman kami, menumbuhkan iman kami. Sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan dapat jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam dulu kiri kanannya, katakan selamat tiba di ujung tahun. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu bersuka cita? Ada yang perutnya agak bermasalah karena kebanyakan makan? Saya salah satunya itu Bapak Ibu. Waktu pulang dari tanggal 26 tuh 5 rumah ya, 25 2 rumah kalau nggak salah ya. Waktu pulang kok asam lambung saya sudah sampai leher. Kenapa ini ya? Bapak Gembala tanya, kamu stres Kak? Enggak stres. Bentar kita evaluasi dulu makan apa. Ternyata saya kebanyakan makan santan di rumahnya Tante Ira, di rumahnya Bu Dokter. Terus sebelumnya di rumahnya Nantulang Gurning ya. Ternyata memang kita juga harus agak mengendalikan ya. Lapar mata, puji Tuhan. Ya, saya agak mendadak kemarin Bapak Ibu ya, ternyata kita punya pemain musik, ada yang sakit, malaria, Kak Kareci ya, kita doakan Kak Kareci. Apakah memang waktu open house beliau udah lemes ya, tumben beliau ini nggak ribut, ternyata beliau mau malaria ya kan. Ya, puji Tuhan, tetapi biarlah ucapan syukur kita terus kita limpahkan kepada Tuhan, amin. Mari kita buka kebenaran Injil Matius pasalnya yang kedua ayatnya 13 sampai dengan 18. Kita masih ada di dalam suasana Natal. Dan Bapak Ibu tahu Natal itu adalah sukacita Allah, tetapi ada juga bagian cerita Natal yang menimbulkan duka cita. Sehingga tema pada hari ini kita akan membahas tentang duka cita Natal. Matius 2 ayatnya ke-13 sampai dengan 18 ada dua perikop, penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu sudah dapat firman Tuhannya dengan kasih Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Kita membacakan sama-sama ya Bapak Ibu. Inilah Injil Kristus 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih.
Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Inilah Injil Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini boleh teman-teman multimedia saya tolong dibantu. Hari ini di penghujung tahun 2025 kita akan membahas sedikit duka cita Natal. Duka cita dan Natal seharusnya tidak di dalam kalimat yang sama ya. Karena setahu kita Natal itu adalah sukacita, ya kan? Sukacita. Kenapa saya katakan menjadi duka cita Natal? Kenapa? Bapak Ibu tadi sudah membaca sedikit. Ayat pembantaian para bayi di Bethlehem, saya rasa adalah salah satu bagian yang hampir tidak pernah dibahas dalam rangkaian Natal. Gereja pasti bahas orang Majus, betul ya? Gereja pasti bahas gembala-gembala. Gereja sedikit sekali mendalami kenapa? Oke, paling mereka membahas sedikit Herodes marah, tapi kita lebih fokus kepada orang Majus. Kenapa perlu kita mendalami kisah pembantaian para bayi ini ya? Bahasanya agak nggak enak, tetapi memang bayi-bayi di Bethlehem dibantai oleh seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa gereja jarang membahas ini? Karena kita lebih suka cerita Natal pada umumnya. Kita tahu cerita Natal, kita tahu Natal itu sukacita. Kita suka cerita yang menggegap, kita suka cerita langitnya gemerlap, kita suka langit yang penuh malaikat, kita suka cerita orang Majus yang jauh-jauh, mereka orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bukan orang Yahudi tetapi mereka mencari Sang Mesias. Kita suka cerita itu. Tetapi hari ini di Dok 4, Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak. Kita lihat sedikit di depan mata kita melalui kebenaran firman Tuhan, ibu-ibu yang menangis. Jalanan di Bethlehem yang mungkin berlumuran dengan darah. Ya, bahwa Injil Matius memberitahu kita bahwa ketika Kristus lahir, ada anak-anak yang meninggal. Ya. Jadi mungkin kita tanya, ya, Allah macam apa ini? Iya kan? Dia lahir tapi anak-anak Bethlehem kehilangan nyawanya. Allah macam apa ini? Anak-anak Bethlehem kehilangan nyawanya sementara gambaran kepenuhan Allah yang tersembunyi di dalam seorang bayi, ya, bahkan umurnya sudah sedikit bertumbuh, udah mulai toddler gitu ya. Di anak Maria justru disuruh kabur di malam hari. Allah macam apa ini? Kenapa dia membiarkan kota Daud mengalami ganjaran? Di mana damai sejahtera yang diucapkan para malaikat kepada para gembala di padang? Tuhan, mereka katakan apa? Waktu di malam Natal kita sudah baca kan? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tapi kemudian yang terjadi malah pembantaian di Bethlehem. Ya, saya pun sedikit bertanya-tanya, apakah mungkin bisa jadi ada seorang gembala yang melihat malaikat itu ternyata anaknya dibantai? Bisa aja kan? Bisa saja para gembala tanya, waktu peristiwa itu terjadi dikatakan anak-anak dibantai di Bethlehem dan sekitarnya, gembala-gembala yang melihat malaikat itu, di mana kesukaannya? Kenapa justru jeritan ibu-ibu yang didengar? Kenapa ini perlu ditulis oleh Injil? Kenapa Matius tidak pura-pura tutup mata aja? Kenapa ini harus ditulis? Kenapa kita harus tahu di tahun 2025 ini? Ya. Di mana kesukaan yang diberitakan oleh malaikat untuk seluruh bangsa. Tetapi kenapa Matius perlu menulis ini Bapak Ibu? Karena Alkitab itu sangat jujur. Memperlihatkan kejahatan kita manusia. Ya, dunia ini sejak awal nggak ada yang netral secara moral. Kita nggak bisa bilang, saya ini orangnya netral saja. Enggak, kita selalu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada suatu pergumulan, ada suatu permasalahan mungkin di dalam suatu jemaat, mungkin kita katakan, saya netral saja. Tetapi setidaknya di dalam hati kita suka sekali berbuat jahat. Kita suka sekali mengata-ngatai orang. Ya, bahwa dunia ini sejak awalnya tidak pernah netral secara moral. Sejak awal kerajaan Allah selalu berbenturan dengan kerajaan dunia. Natal justru mengungkapkan konflik, bukan menyembunyikannya. Ya, karena apa? Karena inkarnasi tidak terjadi di tengah dunia yang netral atau aman.
Karena inkarnasi terjadi di tengah dunia yang jahat. Tuhan tidak memasuki sejarah manusia, nggak memasuki natur manusia itu dengan aman, dengan lembut. Bahkan sejak kelahirannya sudah bersimbah darah. Ya, dia memasuki dunia yang sejak awal sudah memusuhi dia. Dunia yang menanggapi kedatangannya dengan kekerasan dan ketakutan. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Gereja selalu mengalami kekerasan kan. Gereja selalu mengalami penganiayaan kan. Karena sejak awalnya pun Allah yang menjadi manusia lahir juga ditolak oleh dunia. Makanya waktu tanggal 25 Desember saya jelaskan panjang, lebar, inkarnasi, dwinatur, kristologi. Karena apa? Itulah yang ditolak oleh dunia. Jangan sampai gereja nggak ngerti Allah yang kita sembah, nggak kenal Allah yang kita sembah. Apabila suami dan istri aja saling mengenal, ya, walaupun tidak secara keseluruhannya. Demikian gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus harus mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus. Ya, jadi pada awalnya gereja Tuhan mengungkapkan kepada dok 4 sejak awal pun dia datang ke dunia mengalami penolakan. Dan apa yang terjadi? Kita mulai masuk. Saya katakan saat kekuasaan raja takut kepada anak kecil. Bapak Ibu bayangkan kalau seorang raja itu apa sih yang dia nggak bisa punya? Tapi dalam hal ini ada kekuasaan raja yang takut kepada anak kecil. Saya membahas sedikit saja ya tentang Herodes ini. Ada 2 Herodes soalnya. Ini Herodes Agung. Herodes Agung ini dia itu keturunan orang Edom. Orang Edom itu siapa? Keturunannya Esau. Ya, bukan keturunannya Yakub dia. Dia adalah orang Edom. Kemudian pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, di wilayahnya Idumea itu ditaklukkan oleh penguasa Yahudi. Jadi terpaksa masuk Yudaisme. Ya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu ingat waktu di malam Natal saya kasih meme, ya, yang paling besar itu kaisar, habis itu gubernur wilayah, habis itu saya bilang yang ranking 3-nya itu Herodes, dia itu hanya raja wilayah, sebenarnya raja yang gak punya kekuasaan untuk ngatur pajak dan segala macam. Bisa dikatakan kayak raja boneka aja untuk membuat wilayah itu tetap terjaga. Dan dia dikatakan memerintah sebagai raja orang Yahudi, itu julukannya saat itu ya. Dia juga membangun bait Allah yang megah, dia yang bangun bait Allah. Tetapi dia tidak melaksanakan kesalehan hukum Taurat. Jadi sebenarnya orang Herodes ini, banyak orang Yahudi yang menganggap Herodes itu bukan Yahudi yang sejati. Dia hanya boneka Roma, raja yang asing. Hanya untuk menguasai Israel itu tetap ada di dalam penjajahan. Ya, inilah ironinya, dikatakan raja orang Yahudi tetapi dia membunuh anak-anak Israel. Ya, ini adalah salah satu contoh Israel tanpa iman. Ya, jadi inilah dia. Dan Herodes ini menunjukkan pola penyembahan berhala. Bapak Ibu tahu, saya membaca komentari Alkitab katakan begini. Lebih aman jadi anjingnya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena apa? Pembantaian ini, dia bunuh anaknya sendiri. Ini orang gila ini. Karena apa? Kenapa dia bisa semarah itu? Karena kita tahu cerita orang Majus itu mencari di mana raja itu. Dia merasa posisinya terganggu. Dia merasa bahwa waduh ini harus ini. Bahkan jadi waktu dia membantai istrinya dan anaknya juga dia bunuh. Dia takut anaknya mengambil kekuasaannya karena dia nggak tahu siapa nih raja yang dimaksud. Bisa jadi anaknya, bisa jadi anak-anak Bethlehem, anak siapa, entah anak gembala, entah anak rakyat. Jadi dia membantai sendiri anaknya. Makanya ada orang bilang lebih aman jadi anjing Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena dia benar-benar mencintai kekuasaan. Ya, kenapa saya katakan dia menunjukkan pola penyembahan berhala? Karena dia membunuh bukan karena dia tidak tahu. Justru dia membunuh karena dia takut. Dia takut kekuasaannya diambil. Dia takut tahtanya, dia kehilangan tahtanya. Dia takut hidupnya tidak berpusat pada dirinya sendiri lagi.
Herodes tidak menolak Allah secara terang-terangan kepada Majus. Dia bilang kan, oh iya nanti kasih tahu ya, saya nanti mau datang menyembah dia. Tetapi saat orang Majus disuruh malaikat lewat jalan lain, dia marah dan akhirnya dia membantai semua bayi-bayi, termasuk anaknya sendiri. Ya, dia menolak Allah untuk menjaga berhalanya. Apa berhalanya? Power, kekuasaannya. Dia takut kehilangan kekuasaannya. Jadi ini menjadi cermin diri kita sendiri juga. Mungkin Bapak Ibu katakan, saya nggak kayak Herodes. Ya, saya nggak pernah membunuh. Saya nggak iri dengan kekuasaan yang mungkin saya bukan raja. Bapak Ibu katakan begitu. Tapi kita coba lihat Herodes sebagai cermin kita. Apakah kita melakukan hal yang sama seperti Herodes? Apa kriteria penyembahan berhalanya? Dia mengharapkan kebaikan selain daripada Allah. Ya, dia mengharapkan sesuatu yang baik, dia mengharapkan berkat yang bukan dari Allah. Dia ingin menjaga posisinya sebagai seorang raja dengan cara untuk membasmi, membantai anak-anak, membantai bayi-bayi Bethlehem. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Kita mengharapkan kebaikan selain daripada Allah. Kita mengharapkan seandainya saya kalau uangnya lebih banyak, saya pasti lebih bahagia. Seakan-akan Allah tidak bisa memelihara kehidupanmu. Ya, kita mengharapkan kebaikan dari sesuatu yang selain dari Allah. Kita cari-cari koneksi, ya. Atau mungkin kita punya keinginan yang berlebihan. Itu yang beberapa bulan lalu dibilang Pastor Joel, epitumia, keinginan hati kita yang berlebihan. Kita ingin sekali dalam hal ini keinginan Herodes yang berlebihan apa? Posisinya, powernya sebagai raja. Dia gak mau posisi dia raja orang Yahudi itu digeser oleh seorang bayi. Karena kembali lagi kan saya katakan dia punya julukan raja orang Yahudi, dia yang bangun bait Allah loh. Dulu raja orang Yahudi yang bangun bait Allah siapa? Salomo. Ya. Dia dikatakan sebagai raja orang Yahudi dan dia tidak mau posisi raja orang Yahudi ini digeser oleh seorang bayi. Dia bantai semua anak-anak. Ya. Anak-anak yang bahkan di bawah umur 2 tahun. Jadi ini adalah pola penyembahan berhala. Dan ada sesuatu yang kita korbankan untuk memenuhi keinginan hati kita. Apa yang kita korbankan untuk memenuhi keinginan hati kita? Apakah kita seperti Herodes, mungkin kita pengen power, ya kan? Kita merasa saya sebagai orang tua, saya punya power, saya punya kuasa. Dan kita korbankan anak-anak kita sendiri mungkin. Karena penyembahan berhala di situ ada mesbahnya kan? Mungkin kita apa yang kita korbankan? Apakah anak-anak kita sendiri? Hanya untuk keinginan kita yang berlebihan. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah cerita, ya, ada salah satu rekan saya, gembala, ya, dia mengenal seorang jemaat adalah orang tuanya, ya, orang tuanya ini punya anak melayani di gereja. Mungkin kalau kita kayak anak-anak choir gitu ya. Waktu tinggal sama orang tua, luar biasa melayani terus, tiap minggu melayani, apakah choir atau segala macam. Kalau nggak salah waktu itu dia choir. Ya, dia choir. Nah kemudian akhirnya dia merantau. Dia berkuliah. Nah tiba-tiba di Jakarta, dia dari Surabaya, dia tinggal di Jakarta, dia kena narkoba. Ya kan? Kaget kita. Loh dia kan ini pelayan. Kok bisa ya dia kena narkoba? Kenapa ya bisa begini? Ternyata setelah diselidiki apa ya, kenapa dia bisa sampai kena narkoba ya, kenapa dia bisa jatuh ke pergaulan yang buruk. Padahal awalnya pergaulannya baik sekali, pergaulannya di gereja. Ternyata dia mau jadi pelayan, supaya apa? Supaya diterima, supaya punya teman. Ya. Keinginan hatinya apa? Supaya dia merasa kita ingin sekali diterima orang. Ya. Dan ternyata saat dia merantau, ternyata circle-nya itu hilang, teman-temannya itu hilang, dia harus mencari komunitas yang baru. Dan ternyata komunitas yang dia temui adalah teman-teman yang pergaulannya buruk. Dan bagaimanapun dia merasa apa? Saya harus diterima nih. Sebagaimana dulu saya punya teman-teman untuk melayani, ya kan? Saya harus punya teman ini. Akhirnya apa? Teman-temannya, kalau kamu mau gabung sama kita, ayo kita make, ayo kita nge-fly.
Ternyata apa? Ada sekali di dalam hati kita keinginan kita yang berlebihan. Apakah penerimaan? Apakah power? Apakah mungkin kenyamanan? Dan kita bahkan mengorbankan itu untuk kita miliki itu. Ya, inilah kriteria penyembahan berhala. Sehingga saya katakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu enggak seperti Herodes, tapi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mengharapkan sesuatu kebaikan yang bukan dari Allah? Apakah kekayaan? Ya. Apakah Bapak Ibu punya keinginan yang berlebihan? Kita pengen sekali punya power, kita pengen punya kendali. Ya, kita ingin sekali dihormati. Kalau kita nggak disapa sedikit kita udah merasa terganggu. Ya kan? Udah kita merasa murka. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ya kan? Lebih baik saya korbankan ini hubungan saya daripada saya kehilangan power saya. Coba perhatikan pola engkau sendiri. Kita nggak lebih baik daripada Herodes. Jadi saya mau katakan selidiki hatimu. Sesungguhnya Anda tidak lebih baik daripada Herodes. Apa yang kau korbankan hanya untuk mengejar itu? Ya, apakah penerimaan, apakah power? Ya. Dan dia membantai supaya apa? Supaya posisinya sebagai raja Yahudi itu tidak tergeser. Engkau yang masih gila hormat, engkau yang masih gila kenyamanan, engkau yang masih segala macam, apakah engkau korbankan istrimu, kau korbankan anak-anakmu hanya untuk menjaga egomu yang gak jelas itu? Selidiki hatimu. Ya, kita semua ini gak lebih baik daripada Herodes. Dan saya katakan bertobat, karena kenapa? Karena sesungguhnya bayi-bayi Bethlehem harus mati, itu juga karena dosa kita. Ya, wah kaget kita kan. Kenapa? Mau tidak mau, Yesus harus diselamatkan lebih dahulu. Saya sudah kasih tahu dia Allah yang maha agung, maha kuasa membatasi dirinya sendiri sampai sangat rentan, menjadi satu sel yang bernama janin, kemudian bertumbuh di dalam seorang rahim perempuan. Dia benar-benar membatasi dirinya, bukan berarti dia berhenti jadi Allah, tetapi dia membatasi kekuasaannya. Kemudian lahir, dia bertumbuh seperti bayi yang digendong-gendong. Ya, dia membatasi dirinya. Disinilah terlihat natur manusianya bahwa dia harus dilindungi oleh orang tuanya sendiri. Allah semesta alam pencipta langit dan bumi harus dilindungi oleh orang tuanya sendiri. Harus kabur mereka ke Mesir. Karena apa? Anak Allah harus diselamatkan untuk menebus dunia. Dia harus hidup dulu selama 33 tahun yang akan datang. Ya, dia harus menjalani hidup dulu. Jadi jika anak Allah harus diselamatkan untuk menembus dunia, maka dunia akan menunjukkan kebenciannya terlebih dahulu. Pembantaian ini adalah buah dari dosa manusia yang menolak Allah yang datang dalam kerendahan. Jadi saya mau katakan bayi-bayi Bethlehem itu harus mati juga alasannya karena dosa kita. Karena Yesus harus bertumbuh dulu. Dia harus menjalankan hukum Taurat dulu, dia harus menjalankan rancangan keselamatan dulu. Sebelum pada saatnya nanti, dia akan menyerahkan dirinya sendiri kepada kekerasan Roma. Tapi enggak sekarang. Jadi kalau kita katakan, ya Allah macam apa ini? Sebenarnya gara-gara kamu juga. Gara-gara kita semua. Umat manusia, ada anak Allah. Ada Allah mau menjadi manusia. Dan dunia pasti melakukan perlawanannya. Kekristenan selalu jadi sasaran empuk perlawanan karena Kristus sendiri dulu juga dilawan. Segala macam rancangan dilakukan supaya rancangan keselamatan itu digagalkan. Tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal, amin. Nih, jadi Yesus kenapa harus disingkirkan dulu? Karena kembali lagi, dia jadi Allah yang jadi manusia, yang sangat fragile, yang harus dilindungi lebih dahulu. Ada rancangan keselamatan yang harus dijalankan lebih dahulu. Dan oleh karena itulah bayi-bayi ini yang menjadi sasaran pembantaian. Karena apa? Karena kita. Karena dunia yang menolak Tuhan. Jadi mungkin kita katakan lagi, Allah macam apa ini? Ya. Di mana kesukaan besar? Dia kan Allah, harusnya dia bisa cancel aja pembantaian Herodes ini. Dia kan Allah, dia kan bisa ngatur. Kenapa bayi-bayi ini harus lahir? Kenapa? Bukankah dia bisa mencegah Herodes? Supaya Natal itu tetap hanya jadi cerita sukacita saja. Mungkin ini pertanyaan yang juga kita tanyakan dalam pergumulan kita kan. Allah macam apa ini? Contohnya misalnya, ayah saya pendeta tapi dia menderita kanker tuh.
Akhirnya dia meninggal dunia tuh, Allah macam apa ini? Usianya masih produktif loh, dia masih bisa kerja loh. Atau mungkin kita tanya, untuk apa anak-anak berkebutuhan khusus dilahirkan? Allah macam apa ini? Ya enggak. Saya sudah katakan berkali-kali, abang saya adalah salah satu anak yang berkebutuhan khusus dan sampai sekarang kami enggak tahu. Ya kan, kira-kira masa depannya seperti apa? Kita mungkin tanya, untuk apa Allah menciptakan orang yang berkebutuhan khusus? Down syndrome dan segala macam. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan saya bergumul? Saya itu setia loh Tuhan. Orang-orang yang di luar sana yang gak pernah ibadah, mereka terus diberkati. Uangnya 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Saya punya 5 juta di ATM aja udah syukur. Kita tanya, Allah macam apa ini? Ya. Kenapa Allah membiarkan kita menderita? Kenapa Allah membiarkan kita bergumul? Kami setia beribadah setiap minggu, kemudian ada pergumulan, kita tanya, Allah macam apa sih ini? Ya, saya mau katakan, penyembahan berhala zaman modern juga adalah memaksa Allah tunduk pada standar yang kita anggap baik. Ya, penyembahan berhala yang sekarang. Kita menolak kenyataan bahwa jalan Allah itu bukan jalan kita. Kita memaksa Allah tuh tunduk kepada standar, harusnya Tuhan tuh kalau kerja katanya Allah, Tuhan tuh harusnya kerjanya A, B, C, D, E. Ada runtutannya. Kita berkata kalau Allah melakukan hal yang tidak menyenangkan hatiku, makanya dia gak layak disebut sebagai Tuhan. Akhirnya kita cari tuh kebaikan dari yang lain, dari keuangan, dari harga diri. Ya. Dulu mungkin orang memahat berhala dari batu, tapi saat ini kita seringkali memahat berhala dari hasrat dan keinginan kita yang berlebihan. Padahal Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya. Kalau dia dapat dipahami sepenuhnya, dia bukanlah Allah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa ayat ini juga, kenapa firman ini juga kita harus datang di akhir tahun ini? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026, bukan? Banyak hal bisa terjadi di tahun 2026. Tetapi Tuhan sudah mulai memberikan pesan kepada kita. Apakah kita sering memaksa Allah supaya tunduk, supaya bekerja dengan cara kerja kita sendiri? Ya. Engkau mungkin sudah mulai menyusun resolusi 2026, Januari pencapaiannya ini, Februari pencapaiannya ini, Maret pencapaiannya ini. Dan saat tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita katakan, ini bukan Allah. Pasti salah ini. Gak mungkin ini Tuhan membiarkan saya begini. Ya, saya katakan Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami jalan rencana Allah. Kita gak bisa memahami sepenuhnya. Tahun 2026 apapun yang mungkin terjadi, kita tahu ada Allah yang baik yang memelihara kita. Karena apa? Kita baca 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan apa yang baik dari pembunuhan bayi Bethlehem, Bapak Ibu? Ya kan kita jadi nanya. Mungkin saat ini engkau juga bergumul, rancangan yang baik apa ya Tuhan yang mau kamu bikin, ya kan? Makanya kadang kalau misalnya Ibu Gembala Senior lagi lemah imannya kan, kalau ngelihat Bang Lando habis ngamuk, habis tantrum dan segala macam. Aduh gimana sih ini, pasti ya hati seorang ibu ya, aduh gimana sih masa depanmu ini dan segala macam. Ya, untuk apalah ini gitu kan, yang kayak apakah kamu tuh lahir hanya untuk menjadi beban saja? Kadang kita tanya gitu kan karena kita gak ngerti. Akhirnya sama saya katakan, enggak Inang. Abang itu diberikan kepada kita, itu ada maksudnya untuk mendidik kita. Membuat kita lebih sabar, mempercayai pertolongan Tuhan. Walaupun kita gak ngerti sepenuhnya, tetapi kita tahu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, kata Tuhan. Jadi engkau mungkin yang hari-hari ini sedang bergumul. Di pengakhir-akhir, kayaknya tahun 2025 awalnya agak baik-baik, kok agak akhir-akhir ini kok agak lebih gak bagus ya.
Sama halnya, Bapak Ibu mungkin ingat waktu kita mau tutup tahun 2024, tiba-tiba Ibu Gembala Senior serangan stroke, dia di kamar. Ya, sebelumnya beliau sudah kasih pesan, Mami gak enak nih badannya nih, gak enak sekali, kamu gantikankah? Di mulut saya tuh udah mulai ngomel-ngomel, ini tuh kayak 2 jam lagi loh ibadahnya, apa yang mau dihotbahkan, iya kan? Udah mau ngomel-ngomel saya, tapi Pak Gembala katakan sudah. Itu kayak karena lewat telepon suaranya udah lemas, itu iyakan aja dulu. Ayo kita lihat ke rumah seperti apa Mami sakitnya. Ternyata begini kan. Tiba-tiba serangan lagi kan. Ya. Makanya kemarin saya lihat di Instagram ada orang yang post 2025 tahun jelek bintang 1. Kita kalau suka kasih review Gojek atau Maxim kita kan bisa dari kasih bintang 1 sampai bintang 5 ya kan. Dia bilang tahun 2025 jelek kasih bintang 1. Mungkin Bapak Ibu juga merasa tahun 2025 begitu. Mungkin Bapak Ibu kembali lagi kemarin saya katakan anak-anak muda yang baru lulus kuliah udah mulai sibuk. Aduh gimana ini tahun 2026 saya harus ngapain. Kita mulai gelisah. Natal kita diisi dengan kegelisahan. Kemudian mungkin bisa jadi Bapak Ibu 2025 rasanya tidak ada baiknya sama sekali. Kita mulai khawatir 2025 aja begini bagaimana 2026 ya Tuhan. Terus kita lihat pergumulan di tengah bangsa ini. Ya Tuhan kayak mananya sebenarnya bangsa ini mau kemana. Tetapi Tuhan katakan rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jadi Tuhan saat ini datang memberikan contoh yang paling jelek sekalipun. Dia mau ngasih tahu bahwa ada rancangan baik di dalam pembantaian bayi-bayi Bethlehem. Walaupun kita nggak bisa lihat. Saya yakin tidak ada pergumulan kita yang lebih jelek daripada bayi-bayi yang dibantai di Bethlehem ya. Kita nggak mampu, kita lihat bayi-bayi atau anak-anak umur 2 tahun, umur-umur ciel, dibantai oleh raja yang jahat. Apa rancangan baik dari situ coba? Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab sangat jujur. Ya, jadi firman Tuhan mau menguatkan kita saat ini. Pergumulan apapun yang hari-hari ini engkau hadapi, pasti ada rancangan baik Allah di dalamnya. Karena di dalam cerita yang paling jelek sekalipun, duka cita Natal yang harusnya sukacita, ternyata ada tangisan, ada raungan, ada darah yang bersimbah dan itu dari bayi-bayi. Ternyata ada rancangan baik Allah di dalamnya. Ya, apa rancangan baik di dalamnya? Yang satu tentu penggenapan nubuatan. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Ya, bahwa apa maksudnya penggenapan nubuatan? Saya mau katakan Bapak Ibu, kita harus ingat Allah itu Maha mengetahui. Dia itu yang menciptakan kita. Ya, dia itu tidak berada di dalam garis waktu. Dia Maha mengetahui. Dia itu kalau garis waktu dari tahun yang sebelum Masehi sampai tahun Masehi sekarang, tahun 2025 sekarang, dia di luar dari itu. Dia adalah Alfa dan Omega dan dia Allah yang Maha mengetahui. Jadi engkau hari-hari ini yang masih bergumul Tuhan, kau itu lepas kontrol. Saya katakan Allah Maha mengetahui kehidupanmu, amin. Ya, bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu saya katakan tidak ada yang kebetulan di dalam pengiringan akan Kristus. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dirancang baik ya. Dan kejahatan manusia tidak menggagalkan rencana atau kehendaknya. Kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Jadi Injil hari ini mau menceritakan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui, Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang mungkin menggagalkan rencana dan kehendaknya. Dan kita tahu kehendak Allah itu pasti baik bagi kita. Jadi engkau kembali lagi saya katakan, engkau yang akhir-akhir ini bergumul di akhir-akhir tahun ini, mau memasuki tahun 2025. Ingat bahwa dalam kisah bayi-bayi Bethlehem, Allah pun sudah tahu sejak kekekalan bahwa akan ada bayi-bayi yang akan dibantai. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Pelarian keluarga Yusuf ke Mesir, bahkan pembunuhan yang mengerikan di Bethlehem, itu bukanlah hal yang mengejutkan Allah. Dia Maha tahu. Tapi kalau begitu apakah artinya Tuhan menyetujui kejahatan Herodes? Tentu tidak. Ya. Pembunuhan, pembantaian adalah dosa besar, apalagi itu lahir dari hati yang menolak Allah,
menolak Allah yang menjadi manusia, menolak raja Yahudi, raja orang Yahudi. Ya. Tetapi Allah mengetahuinya. Dan Allah, saya sudah katakan, perhatikan saya Bapak Ibu. Allah sangat bisa melakukan rancangan yang baik dari hal yang paling buruk sekalipun. Saya ulangi lagi. Tuhan sangat bisa menggunakan hal yang buruk untuk rancangan kebaikannya. Karena Dia bukan Allah yang pernah sedetik pun lepas dari kontrol. Ya. Jadi kalau ada hal yang mungkin hari-hari ini buruk terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah dengan imanmu. Roh Kudus akan memberikan engkau iman pada saat ini. Berimanlah Tuhan, dalam hal terburuk sekalipun Tuhan bisa mengubahkannya menjadi rancangan yang baik. Hal yang paling buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita sekalipun dapat dipakai untuk memberikan kebaikan. Itulah yang katanya Tuhan akan mengubahkan air mata kita menjadi sukacita. Mengubah tangisan kita menjadi tari-tarian. Walaupun ini penuh dengan tangisan, bukan berarti Tuhan setuju. Ya, ini tetap rancangan si iblis untuk membantai toh, menggagalkan rancangan keselamatan toh. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas kontrol. Dia bisa menggunakan hal yang paling buruk sekalipun untuk menunjukkan kebaikannya. Untuk menunjukkan rancangan keselamatannya. Jadi saya katakan tadi poin pertama, hal yang baik ya. Tadi saya katakan hal yang baik. Rancangan baik dalam pembantaian anak-anak Bethlehem adalah yang pertama penggenapan nubuatan. Saya mau kasih tahu cara nubuatan bekerja gini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara nubuatan bekerja? Nubuatan di dalam Alkitab itu berbagai macam variasinya. Ada yang nubuatannya satu kali dikasih terus hanya terjadi satu kali. Contohnya, ya, sebab itulah Tuhan sendiri. Sebab itu, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu Yesaya ya. Ini terjadi berapa kali? Hanya satu kali di dalam sejarah manusia. Apakah sudah terjadi? Sudah. Immanuel sudah lahir. Ya. Ini nubuatan yang hanya dikasih satu kali, saat terjadi satu kali, selesai. Ada juga nubuatan yang lebih dari satu kali terjadinya. Karena di Matius, tadi kita sudah baca di ayat 15, coba saya karena nggak masukkan di situ, tim multimedia boleh tolong saya Matius 2 ayat 15. Kita baca sama-sama, ya Bapak Ibu, ayat 15, 1, 2, 3. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nabi mana yang dimaksud? Kembali lagi ke PowerPoint. Nabi mana yang dimaksud? Ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini yang dua kali ya. Yang dua kali Hosea menulis begini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea ini nulis peristiwa yang sudah terjadi, yaitu saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Tetapi ternyata Roh Kudus membukakan, karena kembali lagi firman Tuhan itu selalu diilhamkan oleh Roh Kudus. Matius diberikan ilham bahwa penulisan Hosea ini juga bukan hanya penggenapan tentang cerita beribu-ribu tahun lalu Musa dan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Berau, kemudian mereka diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Bukan hanya itu, ternyata ada penggenapan bahwa Yesus Kristus akan dipanggil oleh Bapa keluar dari Mesir. Ya, jadi dia harus masuk ke Mesir. Jadi itu ada berapa kali penggenapan? 2 kali. 2 kali peristiwa. Ya. Ada lagi yang 3 kali. Karena ayat yang kita baca tadi ada 2 nubuatan yang dibahas. Dari Mesir kupanggil anakku. Dan yang ketiga yang Rahel. Rahel menangisi. Ya. Oke, ini ayat yang tadi. Jadi dua kali. Israel di zaman Musa dan
Yesus Kristus. Dari Mesir kupanggil anakku. Tetapi ada juga penggenapan yang ini. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini berapa kali? 3 kali kejadiannya. Itu nubuatan ya. Itu indahnya Alkitab kita Bapak Ibu. Jadi nubuatan ada yang 1 kali selesai, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Rahel menangisi anak-anaknya ini maksudnya apa? Kejadian 35 saat Rahel meninggal saat dia sedang melahiri anaknya. Dia kasih nama Ben-Oni, tapi Yakub mengganti namanya jadi Benyamin. Dia menangis, dia menderita sekali saat dia melahirkan si Benyamin. Di Yeremia 31 ada juga ibu-ibu yang menangis karena mau pembuangan ke Babel. Ya, ada bayi-bayi yang dibunuh, ada anak-anak yang ditangkap dan dibuang ke Babel. Dan perempuan-perempuan Israel, ibu-ibu Yahudi juga menangis. Dan yang ketiga, terjadi lagi bagi anak-anak Bethlehem. Ya, jadi memang kalau gitu kenapa nubuatan ini harus digenapi? Kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa nubuatan ini harus terjadi? Jawabannya poin yang kedua, untuk rancangan keselamatan. Apa rancangan keselamatan yang dimaksud? Kenapa nubuatan ini harus terjadi? Kenapa bayi-bayi Bethlehem harus dibantai lebih dahulu? Karena saya mau katakan, Yesus Kristus adalah Israel yang sejati. Karena saya tadi sudah singgungkan, ya, dari Mesir kupanggil anakku, cerita Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, ya. Mereka keluar dari Mesir, dipimpin, dikasih hukum Taurat. Pertanyaannya, Israel bisa tunduk kepada Allah tidak? Bisa enggak dia mengerjakan semua rancangan keselamatan itu dengan baik enggak? Bisa enggak hukum Taurat itu mereka pelihara baik-baik? Gak bisa. Makanya harus ada Israel yang sejati. Diulang lagi, kalau saya katakan kayak HP, di-reboot lagi, di-restart lagi. Jadi bawaan pabrik lagi, diulang lagi. Karena Israel yang pertama gagal. Ya. Israel yang pertama gagal. Sehingga Yesus Kristus harus dibawa ke Mesir dulu. Dalam tanda kutip, di-reboot lagi, di-restart lagi, kembali ke setelan pabrik. Jadi Yesus Kristus adalah Israel yang sejati. Yang apa? Yang akan mengerjakan hukum Taurat yang diberikan kepada Israel dengan sempurna melalui kehidupannya. Makanya saya katakan, bayi Yesus harus dibawa kabur dulu supaya dia bertumbuh dulu. Dia menjadi Israel yang sejati dulu, mengerjakan semua kehendak Bapa dengan sempurna karena Israel gagal. Dari nabi ke nabi, dari raja ke raja, dari hakim ke hakim, semuanya gagal. Setiap generasi Israel gagal. Dan akhirnya harus ada Israel yang baru dulu, Israel yang sejati dulu. Ulang lagi, kerjakan lagi dari awal. Dan cerita Israel dimulai dari mana? Dimulai dari Mesir toh? Dimulai dari perbudakan di Mesir. Jadi saya mau katakan Yesus Kristus adalah Israel yang sejati. Yang apa Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3 yang akan mengerjakan hukum Taurat yang diberikan kepada Israel dengan sempurna melalui kehidupannya. Ini supaya rancangan apa? Jadi kenapa bayi-bayi itu walaupun peristiwa yang sangat jelek, Tuhan bisa merancangkan kebaikan. Bahwa Tuhan tidak gagal. Ada Israel yang sejati yang harus mengerjakan hukum Taurat dulu dengan sempurna. Karena semua manusia gagal. Hanya Yesus Kristus yang bisa. Jadi dia kehidupannya makanya mulai dari lahir. Dia mulai disunat. Mulai dia diserahkan kepada bait Allah. Mulai dia bertumbuh. Dia semakin besar pengetahuannya, semakin besar. Dia kerjakan semua hukum Taurat. Ya. Makanya salah satunya Tuhan katakan kalau barang siapa mau masuk ke kerajaan Allah mesti potong tangannya, cungkil matanya. Yang ngerjain itu semua hanya Yesus Kristus di atas kayu. Di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu gak bingung lagi.
Karena saya lihat di sini tangannya semua masih ada, matanya semua masih lengkap. Karena apa? Ada tangan yang bolong, yang mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Ya, Yesus Kristus adalah Israel yang sejati. Yang kedua kita baca yang akan menggenapi perjanjian pembebasan dari perbudakan dosa dan menerima status sebagai anak. Ingat lagi khotbah tanggal 25. Ya, bahwa perbudakan di Mesir selalu menggambarkan perbudakan, dan Yesus Kristus dipanggil setelah Herodes mati keluar dari Mesir, mulai menjalankan kehidupannya supaya apa? Supaya dia kerjakan hukum Taurat dengan sempurna, supaya terjadi adopsi. Anak Allah menjadi manusia, supaya manusia-manusia ini dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12, kita baca 1, 2, 3, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Kristus. Bapak Ibu ingat toh khotbah tanggal 25? Jangan bikin saya buka slide tanggal 25. Panjang nanti khotbah ini. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Bahwa Tuhan memberikan janji itu perjanjian kepada Israel, Israel adalah anakku dan segala macamnya. Itu digenapi dalam Yesus Kristus. Semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi anak manusia supaya manusia dapat disebut, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ingat ya, hanya seorang anak raja yang bisa membangunkan raja jam 3 pagi hanya untuk minta air minum. Bukan pengawalnya. Pengawal aja kalau ngetok pintu mungkin udah jam 3 pagi, udah bunuh dia mungkin. Lancang sekali. Tetapi hanya anak raja yang bisa membangunkan sang raja jam 3 pagi hanya untuk minta air minum. Dan kita punya akses yang seperti itu kepada Allah. Karena siapa? Karena Kristus. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Tanggal 25 saya tanya, Yesus menderita enggak? Ya, gambarnya aja udah jelas. Yesus menderita enggak? Yesus mati enggak? Yesus bergumul enggak? Yesus ketakutan enggak? Iya jawabannya semua. Tapi ada enggak satu orang saja di ruangan ini yang bisa katakan Bapa tidak mengasihi Yesus? Enggak ada. Bapa sangat mengasihi Kristus. Dan karena Kristus kita juga dikasihi oleh Allah. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, kita kini dikasihi oleh Allah Bapa. Apakah engkau bergumul? Bergumul. Apakah engkau kesakitan? Kesakitan, Yesus juga kesakitan. Apakah Kristus juga bergumul? Kristus juga bergumul. Apakah Kristus juga ketakutan? Kristus juga ketakutan. Apakah Kristus menderita? Kristus juga menderita. Kalau engkau juga mengalami hal yang sama. Kristus, kita gak mungkin dikatakan, Kristus menderita, berarti dia gak mungkin dikasih oleh Bapaknya, tidak. Jadi apabila engkau saat ini bergumul, jangan kira Bapa itu tidak mengasihi engkau. Kristus saja bergumul dan dia dikasihi sedemikian oleh Bapa. Karena Kristus juga, engkau juga dikasihi oleh Allah. Jadi engkau yang bergumul, engkau yang sakit, engkau yang sedih saat ini, jangan meragukan kasih Bapa. Sebagaimana Bapa mengasihi Kristus, demikian juga Bapa mengasihi kita anak-anaknya. Ya, Bapa di dunia saja tahu apa yang kasih yang baik untuk anak-anaknya. Siapa di antara kalian Bapa yang anaknya minta roti dikasih ular, kata Tuhan? Tidak ada kan? Kamu bapak-bapak dunia saja, bapak-bapak yang jahat saja tahu apa yang baik mau dikasih kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, kata Tuhan. Jadi engkau terus dikasihi oleh Bapa karena Kristus. Supaya apa? Kita, anak-anak manusia diberikan status sebagai anak. Dibebaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari Mesir. Sebagaimana Kristus dipanggil dari Mesir. Untuk apa? Menjalankan semua ini. Jadi Bapak Ibu mengerti ya, ada rancangan baik walaupun bayi-bayi itu mati. Tapi ada rancangan yang baik di dalamnya. Supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Dan yang berikutnya saya mau katakan Kristus adalah antitesis dari Herodes. Apa itu antitesis? Kebalikannya ya. Kebalikan dari Herodes. Saat Herodes katakan orang lain harus mati supaya aku tetap hidup.
Tetapi Kristus berkata, aku harus mati bagi mereka supaya mereka tetap hidup. Ya. Dan untuk menjalankan ini, dia harus hidup dulu untuk beberapa waktu, 30 sampai 33 tahun. Supaya apa? Supaya dia harus mati. Supaya mereka yang mati, ingat khotbah tanggal 25 lagi. Supaya mereka yang mati kembali hidup. Sementara Herodes orang lain harus mati supaya aku tetap hidup. Ya. Herodes membunuh anak-anak demi tahta, tapi Yesus Kristus meninggalkan tahta kemuliaannya demi anak-anak manusia yang mati karena dosa. Ya. Ini antitesisnya. Herodes membunuh anak-anak supaya hanya perkara demi tahta. Tapi Yesus Kristus meninggalkan tahta kemuliaannya, mengosongkan dirinya. Bahkan dia lahir semiskin-miskinnya, matinya semiskin-miskinnya. Ingat lagi khotbah tanggal 24. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Bethlehem adalah rumah roti. Ya kan? Inilah tubuhku, inilah darahku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 kan? Kemudian kenapa palungan? Palungan juga tempat makan hewan. Dia memberikan tubuhnya dan memberikan darahnya untuk kehidupan dunia. Artinya apa? Yesus Kristus meninggalkan tahta kemuliaannya. Supaya anak-anak manusia yang mati karena dosa menjadi hidup kembali. Jadi dia adalah kebalikan dari Herodes. Bahwa raja orang Yahudi sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Bukan Herodes yang mempertahankan gelar raja orang Yahudinya itu. Tetapi Kristus adalah raja orang Yahudi yang sesungguhnya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, Natal tuh gak berhenti di palungan. Tapi dia bergerak maju menuju Golgota. Makanya saya sudah berulang-ulang kali bilang sama Bapak Ibu kan, kalau kita bahas Natal gak mungkin kita gak bahas Jumat Agung dan Paskah. Karena Natal gak berhenti di palungan. Kadang kita suka berhentinya sampai di palungan. Habis itu tiba-tiba kita lompat, ya tunggulah nanti bulan 3 atau bulan 4 baru kita bahas Paskah, tidak. Tetapi Natal bergerak maju, mulai dari Mesir, Bethlehem. Nah harusnya saya kasih masuk dulu Mesir itu. Mulai dari Bethlehem, baru dia ke Mesir. Ya, saya tambahkan dulu, Mesir, nambah nggak itu? Ya, dari Bethlehem, dia bergerak ke Mesir. Dari Mesir, dia bergerak ke Nazaret. Kemudian dari Nazaret ke seluruh Yehuda, dia memberitakan kerajaan Allah. Kemudian dia berakhir di Yerusalem dan berakhir di Golgota. Rancangan Tuhan ini harus kelar semuanya. Jadi saya mau katakan kenapa bayi-bayi Bethlehem harus mati? Supaya karena Natal ini gak berhenti di palungan. Dia bergerak maju ke Golgota. Jadi anak itu maksudnya Yesus Kristus harus hidup saat itu. Supaya kelak dia dapat mati di kayu salib. Dia mati pada saat waktu yang tepat, pada waktunya sendiri, dengan caranya sendiri. Dengan dia menyerahkan nyawanya sendiri. Bukan karena rancangan Herodes, tetapi saat waktunya genap, disitulah dibantai dia. Dia memang akan mati, tapi nanti pada saat waktunya tepat. Setelah hukum Taurat dikerjakan dulu semua dengan sempurna. Saat berita kerajaan Allah sudah dikerjakan dulu dengan sempurna. Saat rasul-rasul sudah dipersiapkan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah supaya gereja bisa lahir. Setelah itu semua digenapi, barulah waktunya dia mati. Jadi dia bukan mati dalam waktu seperti toddler. Ya, ada rancangan dulu yang harus diselesaikan. Dan di salib itu bukan bayi-bayi Bethlehem lagi yang mati, tetapi anak tunggal Allah. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ya. Walaupun di Bethlehem anak-anak lain mati supaya Kristus hidup. Supaya apa? Supaya di Golgota Kristus mati dan anak-anak yang lain hidup. Ya, itulah cara kerja Alkitab yang sangat luar biasa dan harmonis. Inilah pertukaran ilahi namanya. Itulah Injil. Ya. Kristus harus hidup dulu untuk sementara waktu mengerjakan hukum Taurat supaya di saat yang tepat dia harus mati. Kristus menjadi korban bagi kita. Ya. Jadi saya mau katakan kembali Bapak Ibu. Duka cita Natal. Maksudnya duka cita Natal apa? Cerita tentang bayi-bayi yang dibantai ini. Memanggil engkau dan saya sekarang ke dalam pertobatan.
Kita bukan hanya sekedar sedih kepada dunia yang jahat. Kita nggak mungkin cuman hanya, Herodes ini kurang ajar dia. Kita bukan hanya itu bukan cerita, itu bukan hanya nilai moral. Ya, duka cita Natal memanggil kita kepada pertobatan. Bukan hanya sedih karena dunia yang jahat, tetapi kita juga harus membenci Herodes kita sendiri. Saya tanya tadi kan, apa berhalamu di dalam hati? Apa yang ingin sekali engkau puaskan sampai kau korbankan orang lain? Sebagaimana Herodes, supaya dia menjaga powernya, dia bahkan korbankan istrinya dan anaknya sendiri. Dan bayi-bayi Bethlehem. Apa yang kau korbankan hari-hari ini hanya untuk memiliki apa? Penghormatan, kekayaan, power, kuasa. Ya, berhala di dalam hati kita harus mati. Ya. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, kita baca 1, 2, 3. Karena Natal yang sejati bukan tentang Allah datang agar hidup kita lebih nyaman, tapi Allah datang untuk mati supaya kita yang berdosa dapat hidup. Jadi saya katakan dari palungan menuju Golgota, dari dosa menuju pengampunan, dari maut menuju hidup. Inilah karya Natal yang sejati. Jadi kalau saya parafrasekan begini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu supaya ngerti poinnya, kesimpulannya ya kan. Kesimpulannya apa? Duka cita Natal memanggil kita pada pertobatan. Manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus, Roma 6 ayat 6. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Parafrase dari 2 Korintus 5 ayat 15. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Berhalamu apa? Herodesmu hari-hari ini tuh apa? Engkau pasti punya Herodes kecil di dalam hatimu. Keinginanmu yang berlebihan. Ya kan, supaya dianggap orang wah gitu kan. Kita korbankan suami kita mungkin supaya mengikuti lifestyle kita yang wah, hebring, menyala, terbakar tanteku misalnya kan. Menyala tanteku, kita korbankan suami kita mungkin. Ya kan? Pak, aduh ibu itu udah dia pakai di sini 5 kilo, di sini 10 kilo, gerak aja udah susah. Di sini 25 kilo, kayak terang kali ku lihat lehernya itu Pak. Leherku agak gelap sini dikit, terangkan dulu leherku ini. Ya kan, mulailah suami mikir kayak mana lah ini, biar bisa ku bahagiakan istriku. Ya, kita korbankan suami kita hanya untuk, itulah Herodes kita. Tuhan katakan bertobat karena apa? Manusia lama kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus ya. Roma 6 ayat 6, coba tim multimedia tolong bantu buka 3 ayat ini karena saya parafrase dari 3 ini ya. Pertama Roma 6 ayat 6 ya. Jadi Herodes kita yang sudah lama itu ya, kita sudah salibkan bersama-sama Kristus. Kita baca 1, 2, 3 karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah ini apa berhalamu? Cari tahu. Kamu pasti punya Herodes di dalam hatimu. Apa yang hari ini kamu kejar selama ini? Apa yang kamu kejar untuk tahun 2026? Oh 2026 saya merencanakan tahun saya begini. Oh apa yang kita cari ini? Ya, Roma 6 ayat 6. Parafrase dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 kita baca ya. Teman-teman multimedia, 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah ini kita dipanggil pada pertobatan. Kristus sudah mati untuk menyalibkan Herodesmu itu. Gak usah lagi kau cari-cari. Gak usah lagi Herodes itu disayang-sayang. Ya, karena
Sebagaimana bayi-bayi Bethlehem mati supaya Kristus hidup. Sekarang mari kita matikan semua ini. Supaya hanya Kristus yang tetap hidup di dalam hati kita. Hanya satu-satunya yang kita sembah hanya Kristus sendiri, bukan berhala kita. Ya, saat waktu itu bayi-bayi mati supaya Kristus tetap hidup. Sekarang berhala-berhala kita, Herodes kita matikan. Supaya hanya satu. Kita hanya memohon kepada Kristus. Kita hanya memohon kebaikan Kristus. Kita tahu Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Kita tetap beriman. Hanya Kristus. Tuhan, saya berserah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya. Dan terakhir 2 Korintus 5 ayat 17, lompat 2 ayat. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya kembali lagi ke PowerPoint sambil para pelayan maju ke depan. Ya, kembali ke PowerPoint tadi. Manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Ingat baptisanmu kembali. Ya, para pelayan mari maju ke depan. Ya, saya sudah selesai kok. Apa kalian mau lebih lama lagi? Saya khotbahnya. Ya, jadi manusia lama kita sudah disalibkan bersama Kristus supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan bagi Kristus yang sudah mati. Ya, sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Duka cita Natal memanggil kita pada pertobatan. Bayi-bayi Bethlehem harus mati. Supaya Kristus harus hidup dulu untuk sementara waktu. Supaya pada saat waktu yang tepat, Kristus disembelih. Mati pada saat waktu yang tepat. Supaya orang-orang yang mati, termasuk bayi-bayi Bethlehem itu, juga turut hidup bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah cerita duka cita Natal. Tetapi duka cita Natal terus membuat kita melihat kebaikan hati Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu 2026 akan terjadi apa, perkara apa yang mungkin Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita. Tapi kita satu hal yang kita tahu, rancangan Allah bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Di cerita yang paling gelap di dalam Natal sekalipun Tuhan memberikan keselamatan. Demikian juga di tengah pergumulan dan duka cita kita. Kita dapat berseru, ya Allah, ya Bapa. Memohon pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mari kita bangkit berdiri. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.